Naqala sahibu Miftahil Falahi, telah menukil pengarang kitab Miftahul Falah, anil Futuhatil Makkiyati, dari kitab Al-Futuhatul Makkiyah, hadisan musalsalan, sebuah hadis musalsal. Hadis musalsal sudah dibahas ya, hadis musalsal, paham ya? Biqauli kullin min ruwatihi, dengan ucapan setiap dari para perawi hadis tersebut. Jadi setiap perawi hadis ini mengucapkan kalimat yang sama di awalnya. Jadi musalsalnya dengan musalsal biqauli kullin min ruwatihi billahil adimi laqad haddatsani fulanun. Ini musalsalnya karena setiap perawi hadis ini di awal riwayatnya ucapannya sama. Apa ucapannya? Billahil azimi, demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsani, sungguh benar-benar telah menyampaikan kepadaku, fulanun, fulan. Ila Anas bin Malikin, sampai kepada sahabat Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini secara musalsal periwayatannya sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Wa qala, dan telah berkata Anas bin Malik, billahil azim, demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsani, sungguh telah mengabarkan kepadaku Abu Bakr As-Siddiq, Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Wa qala, dan telah berkata Abu Bakar, billahil azim, samakan ucapannya, demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsani, sungguh telah mengabarkan kepadaku Muhammadul Mustafa, baginda Nabiuna Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar dapat dari Rasulullah ya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, billahil azim, sama kan? Demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsani, sungguh telah mengabarkan kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril. Wa qala billahil azim, dan telah berkata Jibril, billahil azim, demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsani Israfilu, sungguh telah menghabarkan kepadaku malaikat Israfil. Masya Allah, malaikat Israfil masuk perawi hadis ini ya. Masya Allah, di tengah kesibukannya memegang trompet sangkakala ya, masih bisa beliau merawikan hadis ini. Subhanallah, tabarakallah. Bagaimana matan hadisnya? Ini bi'izzati. Nah ini Allah ya. Kalau ini redaksi dari Allah tadi ya. Bi'izzati, demi keagunganku. Ini Allah yang berfirman ya. Bi'izzati, demi keagunganku. Wajudi, dan demi kemurahanku. Wa karami, dan demi kemuliaanku. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ada 3 sifat yang Allah sebutkan sebelum menyebutkan fadilah ini. Allah bersumpah dengan 3 sifatnya. Bi'izzati, wajudi, wa karami. Kalau Allah bersumpah menggunakan sifatnya, ini luar biasa sudah. Ya, 3 sifat disebutkan sebagai maksum alaih, sebagai alat untuk digunakan sumpahnya. Demi keagunganku, demi kemurahanku, demi kemuliaanku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitabi, seraya bersambung, muttasilatan ya, atau dengan disambungkan bi fatihatil kitabi, dengan surat Fatihah. Bismillahnya disambung dengan Al-Fatihah, berarti sampai waladhdallin. Marratan wahidatan, 1 kali saja. Marratan wahidatan, 1 kali saja. Ishhadu alayya, saksikanlah wahai para malaikat terhadapku. Inni atau anni, sesungguhnya aku. Ishhadu alayya, wahai para malaikat bersaksilah untukku. Anni, sesungguhnya aku. Qad, Masya Allah, sudah anni pakai qad, depannya fi'il madhi. Ini luar biasa ya.
qad ghafartu. Ini orang yang masih di dunia yang baca bismillah tapi dosanya sudah Allah ampuni. Inni qad ghafartu, sesungguhnya aku benar-benar telah mengampuni lahu bagi itu man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku telah mengampuni dosanya. Wa qabiltu minhul hasanati, dan telah aku terima darinya berbagai macam kebaikan. Wa tajawaztu anhu sayyiati, dan telah aku maafkan darinya segala kesalahan. Wala uhriku ahraqa yuhriku wala uhriku lisanahu fin nari, dan aku tidak akan membakar lisannya di api neraka. Yang mengucap bismillahirrahmanirrahim sampai dengan akhir Fatihah, lisannya tidak akan pernah terbakar api neraka. Di sini disebutin lisannya, tapi maknanya maksudnya adalah keseluruhan tubuhnya. Wa ujiruhu bin adzabil qabri, dan aku akan melindunginya dari azab kubur, wa adzabin nari, dan azab neraka, wa adzabil qiyamati, dan dari azab kiamat. Masya Allah. Lihat, makanya jangan bosan-bosan baca Fatihah ya. Baca Fatihah awali dengan bismillah. Wa yalqani, belum berakhir. Wa yalqani, dan dia akan berjumpa denganku qablal anbiya'i wal awliya'i ajma'in, sebelum para nabi dan para aulia, para wali, ajma'in, semuanya. Jadi nanti akan ketemu Allah, jumpa Allah sebelum anbiya wal aulia ajma'in. Wallahu a'lam. Ya, kaifiatnya kita serahkan nama Allah. Yang jelas ini hadis kursi secara musalsal diriwayatkan bahwasanya ini salah satu dari sekian banyak fadilah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u, telah berkata para ulama rahimahullahu ta'ala, tustahabbul bada'atu bilhamdi, disunnahkan memulai dengan lafaz hamdalah. Disunnahkan memulai segala sesuatu, termasuk di sini mengarang kitab dengan lafaz hamdalah. Buat siapa? Likulli musannifin, untuk setiap musannif, pengarang kitab, pengarang buku, pengarang nadham, ya, pengarang pantun, pengarang gosip. Gimana kalau pengarang gosip? Pakai alhamdulillah enggak? Pakai hamdalah enggak? Jangan. Wa mudarrisin, dan pengajar, guru. Wa mudarrisin, dan pengajar. Guru kalau mau ngajar, kalau mau ceramah, biasain dulu lafaz hamdalah. Wa khatibin, dan bagi khatib jangan lupa hamdalah, apalagi rukun khutbah ya. Wa mutazawwijin, dan yang menikah. Termasuk orang yang menikah juga baca hamdalah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mutazawwij. Wa kana tsana'u, dan telah ada pujian Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala itu kahadiyatil mustashfi'i, seperti pemberian hadiah dari orang yang meminta tolong. Kahadiyatil mustashfi'i, seperti hadiah dari orang yang minta tolong. Qabla mas'alatihi, sebelum permintaannya. Qabla mas'alatihi, sebelum menyampaikan permintaannya. Rojaan, dengan harapan gitu. Rojaan, dengan harapan ayyan tafi'a, semoga memberikan manfaat, bidzalika, dengan pujian tersebut, fi qada'i hajatihi, di dalam menunaikan hajatnya. Jadi sebenarnya ketika kita memuji Allah, diilustrasikan oleh Syekh Musannif pengarang kitab ini seperti ada orang yang meminta tolong tapi bawa hadiah dulu. Kenapa? Ada hadiah di awalnya. Jadi as-sana itu, pujian itu adalah diilustrasikan, dinisbatkan seperti
hadiah dari orang yang meminta tolong. Jadi kalau meminta sama Allah, wayahnya puji dulu Allah. Ya, jangan ujuk-ujuk minta sama orang aja nih, sama manusia. Kita kalau langsung minta, kan mungkin diberi, tapi kira-kira pemberiannya maksimal nggak? Enggak. Salah kadarnya. Tapi kalau diawali dengan kata-kata yang baik, bahkan dikasih dengan hadiah, ini orang yang dimintai tolong pun akan enak hatinya memberikan, akan tulus memberikan pertolongannya. Begitu kira-kira. Jadi pujian ini adalah suatu hadiah dari orang yang minta tolong kepada, sebelum ia sampaikan permintaannya, dengan harapan semoga bermanfaat di dalam penunaian hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Jelas ini ya, sangat mudah ilustrasinya ini ya. Wa jumlatul hamdulillah, dan kalimat alhamdulillah ya, kalimat alhamdulillah ini khabariyatun lafzan insya'iyatun maknan. Lafaz alhamdulillah ini khabariyatun, itu adalah khabariyah ya, menunjukkan khabariyah. Lafzan, dari segi lafadznya, dari segi lafadznya adalah khabariyah. Khabar itu berita, informasi, bentuknya informasi. Ini bukan himbauan, tapi sekedar pemberitahuan saja, informasi. Tapi insya'iyatun maknan. Nah, lafaz alhamdulillah itu ya insya'iyah, maknan, dari segi maknanya. Dari segi lafadznya khabariyah, dari segi maknanya insya'iyah. Berarti ini lafaz khabariyah khabariyah lafzan wa insya'iyatun maknan. Maknanya apa? Kul alhamdulillah. Sebenarnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, walaupun bentuknya khabariyah, tapi maknanya apa? Insya'iyah. Ini perintah untuk kita apa? Untuk mengucapkan hamdalah dengan lisan. Perintah, maknanya amr, insya'iyah. Jadi bukan cuma sekedar informasi, tapi adanya ajakan, perintah untuk mengucapkan alhamdulillah bil lisan. Paham nggak maksudnya? Jadi secara lafadznya itu adalah khabariyah, tapi secara makna adalah insya'iyah. Banyak dalam Al-Quran pun banyak kata-kata seperti itu ya. Maknanya hamdalah. Katakan baik-baik ini. Maknanya hamdalah, maknanya pujian. As-sana'u 'alallahi ta'ala, pujian kepada Allah Ta'ala, bil jamilil ikhtiyari, dengan sebaik-baiknya ikhtiar, dengan sebaik-baiknya usaha. Ini salah satu yang memotivasi saya menamai TV kita Hamdalah. As-sana'u 'alallahi ta'ala, pujian kepada Allah Ta'ala, bil jamilil ikhtiyari, dengan sebaik-baiknya ikhtiar, dengan sebaik-baiknya usaha. Jadi ketika kita memuji Allah, yang kita persembahkan dalam memuji itu adalah usaha terbaik yang kita miliki. Jadi usaha yang terbaik yang kita miliki, itulah yang akan kita persembahkan sebagai pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala jihati ta'zimi wa tabjiri. Ala jihati ta'zimi, dengan cara atau dengan metode pengagungan, wa tabjiri, dan memuliakan. Mengagungkan dan memuliakan dengan cara, ala jihati itu dengan cara gitu ya. Ala jihati ta'zimi, dengan cara mengagungkan, wa tabjiri, dan memuliakan. Jadi as-sana di sini, pujian di sini, hamdalah di sini adalah pujian kepada Allah dengan sebaik-baiknya ikhtiar, sebaik-baiknya cara, yaitu dengan proses, dengan cara mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan hamdalah. Qala al-Qurtubi, telah berkata Imam Al-Qurtubi, ala qaulihi alaihi salatu wassalam, atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ada hadisnya ya? Alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal.
Bayangkan, timbangan amal terpenuhi dengan lafaz alhamdulillah. Berat betul itu alhamdulillah. Hamdalah itu ya. Alhamdu bermula lafaz alhamdu atau hamdalah itu as-sana'u 'alal mahmudi. Ini kata Imam Qurtubi ya. As-sana'u 'alal mahmud. Pujian terhadap mahmud. Awas, mahmud di sini bukan mahmuda ya. Panggil ya. Pujian kepada mahmud. Siapa al-mahmud? Allah. Mahmud itu yang dipuji. Siapa yang dipuji? Allah. Pujian terhadap Allah bima lahu min sifatil kamali. Bima lahu dengan sifat atau dengan apa lahu yang ada pada Allah min sifatil kamali, dari berbagai macam sifat kesempurnaan. Bima dengan apa lahu yang ada pada Allah min sifatil kamali, dari berbagai macam sifat kesempurnaan. Faman hamidallaha ta'ala, maka barang siapa yang memuji Allah Ta'ala mustahdiran, ya, mustahdiran maknal hamdi, dengan menghadirkan hati, dengan menghadirkan hati terhadap makna hamdalah. Jadi barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan mustahdiran, menghadirkan hatinya terhadap makna hamdalah, imtala'a mizanuhu minal hasanati. Imtala'a mizanuhu, maka timbangan amalnya penuh. Maka penuh timbangan amalnya minal hasanati, dengan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilang lagi sholat, alhamdulillah, zikir 33 kali, alhamdulillah, hadirkan hati, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Minimal seperti itu. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, segala pujian bagimu. Segala hamdalah adalah milikmu ya Allah, bukan milik Pak Anggi. Nah, yang begitu akan memenuhi ya ucapannya itu timbangan amal kebaikannya. Itu maksudnya ya. Wal makna, dan bermula makna laukanat ajsaman lamalathu. Laukanat, jikalau ada, itu lafaz hamdalah ya, alhamdulillah itu ajsaman, berbentuk. Ajsaman, berbentuk. Seandainya saja lafaz hamdalah itu berbentuk ajsam, berbentuk, lama la'athu, maka benar-benar akan memenuhi timbangan amalnya. Kan bagaimana caranya memenuhi timbangan itu? Ya, kalau kita bayangkan hamdalah itu berbentuk sesuatu yang kita nggak tahu apa bentuknya, maka sesuatu itu ajzam itu akan memenuhi timbangan amal kita. Dah, nggak usah dibayangin kayak apa nanti bentuknya hamdalah yang naik ke atas timbangan amal kita nantinya ya. Yang jelas dia akan memenuhi seluruh timbangan amal tersebut. Wal kalamu, dan pembahasan alal hamdi terhadap lafaz hamdalah aidan kasirun syahirun fala nutilu bihi. Aidan juga kasirun, sangat banyak, syahirun, sangat terkenal, fala nutilu, maka kami tidak berpanjang-panjang bihi, dengan pembahasannya. Wala nadhkuru ya. Wala nadhkuru, dan benar kami akan membahas ba'dul ahadithi al-waridati fi fadlihi, sebagian hadis-hadis yang telah datang, yang telah warid fi fadlihi, di dalam keutamaan hamdalah, fanaqulu, maka kami ucapkan. Nah, ini hadis-hadis yang berkenaan dengan lafaz hamdalah. Perhatikan baik-baik. Akhrajal Hakim wal Baihaqi, telah mentakhrij Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu ala abdin, tidaklah Allah memberikan nikmat atas seorang hamba, min ni'matin, daripada suatu nikmat, faqala, maka hamba tersebut berkata, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah, illa, melainkan,
adda telah menunaikan hamba tersebut syukroha akan syukur atas kenikmatan tersebut. Syukroha kembali ke nikmat. Syukroha akan syukur nikmat tersebut. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah, lisan kita mengucap alhamdulillah ya Allah, ngojek hari ini dapat 2 juta. Jual pelek motor. Ya. Nah, dengan mengucap alhamdulillah maka kita sudah mensyukuri nikmat tersebut. Jadi hamdalah ini, ucapan hamdalah ini bisa menjadi ibadah sebagai alat bukti tanda syukur kita kepada Allah. Alat bukti tanda syukur, bukan alat bukti tanda bayar ya. Alat bukti tanda syukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Makanya kalau kru hamdalah mah kudu banyak-banyak bersyukur. Ya. Gajiannya cukup dengan asana aja. Kan hamdalah. Gajian cukup dengan pujian saja. Kat. Fa in qalaha, masih sambungannya ini. Fa in qalaha, maka jikalau hamba tersebut mengucapkan hamdalah as-saniyata untuk yang kedua kalinya, jaddadallahu lahu sawaban, maka Allah akan memperbaharui baginya sawaban akan pahalanya. Jadi kalau dia ucap hamdalahnya 2 kali, pahalanya diperbaharui lagi. Ya, ditambah lagi sama Allah. Fa in qalaha tsalitsata, maka jikalau hamba itu mengucapkan hamdalah untuk yang ketiga kalinya, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Ta'ala, lihat pakai fi'il madi, lihat ghafarallah, tidak yaghfiru kan, ghafaro, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Enggak pakai fi'il mudhari tapi fi'il madhi, menunjukkan apa? Pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau alhamdulillah 3 kali. Yuk kita ucapkan sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau beres ngaji kita baca alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini dalilnya. Jelas? Wa akhrajad Dailami, dan telah mentakhrij Imam Ad-Dailami an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aksiru minal hamdilillah, aksiru min alhamdulillah, itu aja. Perbanyaklah daripada mengucapkan lafaz alhamdulillah, hamdalah. Fa inna laha, maka sesungguhnya laha pada lafaz alhamdulillah itu, pada lafaz hamdalah itu, ainaini wa janahaini, memiliki atau mempunyai 2 mata dan 2 sayap. Perhatikan, lafaz hamdalah memiliki 2 mata dan 2 sayap. Kita punya 2 mata tapi nggak punya 2 sayap, tapi hamdalah punya 2 mata, punya 2 sayap. Makanya insya Allah hamdalah bukan cuma bisa ngelihat, tapi bisa terbang juga nanti. Bukan hanya jeli, peduli kepada sesama, tapi akan melesat jauh, menerjang angkasa. Insya Allah. Masya Allah, hamdalah banget malam hari ini ya. Jadi hamdalah itu memiliki 2 mata dan 2 sayap, janahain. Tusalli fil jannati, yang mana 2 mata dan 2 sayap itu, yang mana hamdalah itu, tusalli fil jannah, senantiasa berdoa di surga. Di lafaz hamdalah itu yang punya 2 mata dan 2 sayap itu berdoa di surga. Tastaghfiru, memohon ampun itu hamdalah, liqailiha, bagi orang yang mengucapkan hamdalah, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Luar biasa ya. Jadi sang hamdalah ini yang memiliki 2 mata dan 2 sayap, di surga dia senantiasa berdoa
dan memohonkan ampun bagi orang yang mengucapkan hamdalah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhrajat Tabarani, dan telah mentakhrij Imam At-Tabarani an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma an'amallahu ala abdin ni'matan, tidaklah Allah memberikan nikmat atas seorang hamba, tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, fahamidallaha, maka dia memuji Allah, alaiha, atas nikmat tersebut, alaiha, hak kembali ke nikmat, illa kana dzalika, illa melainkan kana dzalika, telah ada pujiannya tersebut, ya, hamdulillahi alaiha, dzalika rujuknya kepada hamdulillah, pujian kepada Allah, afdalu min tilkan ni'mati, lebih utama, lebih afdal daripada nikmat tersebut, wa in azumat, meskipun nikmatnya besar, wa in azumat, meskipun nikmatnya besar. Jadi kalau ada hamba yang mengucapkan hamdalah, ya, setelah dapat nikmat, maka ucapan hamdalah itu lebih afdal daripada nikmat itu sendiri. Antum dapat zaujatun salihatun zakiyatun maliyatun bikratun hasanatun fid dini wad dunya wal akhirah. Ente ucapin alhamdulillah ya Allah, nalafat hamdalah itu lebih baik daripada bini ente itu. Wa in azumat, meskipun bininya montok. Masya Allah, salah. Wa in azumat, meskipun nikmatnya besar, nikmatnya banyak, tapi lafaz hamdalah itu lebih baik daripada nikmat tersebut. Masya Allah. Ajib ya. Jadi ini nikmat dibalik nikmat, nikmat dibalik nikmat, ibadah dibalik ibadah. Wa akhraja Ibnu Asakirin, dan telah mentakhrij Imam Ibnu Asakir an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law anna ad-dunya kullaha bihadafiriha, law anna ad-dunya, seandainya bahwasanya dunia, seandainya, lau anna, seandai bahwasanya dunia, kullaha, seluruhnya dunia, bihadafiriha, bihadafiriha, hadafir jamak, bihadafiriha, dengan segala isinya dunia, dengan segala isinya. Ada yang pernah menginventarisir isi dunia? Apa aja isinya? Banyak ya? Nah, seandainya bahwasanya dunia seluruhnya beserta isinya, biyadi rajulin, di bawah kekuasaan seorang laki-laki, min ummati, dari umatku. Sabda Nabi ya. Seandainya seluruh dunia ini beserta isinya di bawah kekuasaan seorang laki-laki dari umatku. Summa qala alhamdulillah. Kemudian rajul tersebut, laki-laki tersebut mengucapkan alhamdulillah, lakanatil hamdulillah, maka adalah lafaz hamdalah itu afdalu min dzalika, ay afdalu min dzalika dunya kullaha bihadafiriha, lebih afdal daripada dunia seluruhnya dan segala isi-isinya. Jadi dunia sama isi-isinya, ya, dikuasai satu orang, lalu dia ucapkan alhamdulillah, maka lafaz hamdalahnya jauh lebih afdal daripada dunia dan seisinya itu. Nah, kalau begitu kira-kira hamdalah itu berharga tidak? Hamdalah itu berharga tidak? Kalau berharga mau dijaga tidak? Insya hamdalah itu sangat berharga sekali. Sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisinya, saudara sekalian. Sejujurnya inilah keterangan-keterangan yang banyak memotivasi kami dalam menamai ini. Ya.
Baik, lanjut sedikit lagi. Wa fi haditsin, dan di dalam sebuah hadis, man qala subhanallah, barang siapa yang mengucap subhanallah, kutibat lahu asyru hasanat, dituliskan baginya 10 kebaikan. Kalau mengucap subhanallah baginya 10 kebaikan. Wa man qala, dan barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, kutibat lahu ishruna, dituliskan baginya 20 kebaikan. Kalau mengucap la ilaha illallah 10. Kalau mengucap subhanallah 10. Kalau mengucap la ilaha illallah 20. Wa man qala alhamdulillah, dan barang siapa yang mengucap hamdalah, kutibat lahu salasun, dituliskan baginya 30 kebaikan. Subhanallah 10, la ilaha illallah 20, hamdalah 30. Wala yu'ariduhu, hadisnya sampai situ. Dijelaskan oleh mu'alif, wala yu'ariduhu, dan tidak ada atau tidak bertentangan atau tidak menentanginya hadis. Ini kan ada hadis, apakah akan terjadi ta'arud, pertentangan. Wala yu'ariduhu, dan tidak bertentangan dengannya hadis, sebuah hadis. Mana hadisnya? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada hadis Nabi mengatakan afdalu ma qultuhu, kalimat yang paling utama yang aku telah mengucapkannya, wa nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, sabda Nabi. Ucapan kalimat yang paling afdal, yang paling utama yang aku telah mengucapkannya, wa nabiyyuna min qabli, dan begitupun nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Loh, tadi kan kalau la ilaha illallah 20 kan? Kalau hamdalah 30. Seakan-akan ta'arud kan? Seakan-akan kontradiksi. Betul tidak? Sedangkan yang paling afdal itu afdal zikri atau afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, mana penjelasannya? Li anna tasbiha wa tahmida tahlilun wa ziyadatun. Ini alasannya. Li anna tasbiha, karena bahwasanya tasbih, wa tahmida, dan tahmid, hamdalah itu tahlilun, adalah tahlil, wa ziyadatun, bahkan ditambah. Kalimat tasbih dan tahmid itu hakikatnya adalah tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah itu Allah yang bagaimana? Subhanallah, Allah yang maha suci itu. Alhamdulillah, yang mana segala puji itu miliknya. Jadi tasbih dan tahmid itu sejatinya hakikatnya adalah tahlil, wa ziyadatun, bahkan ditambahkan. Tahlil yang ditambahkan, makanya wajar kalau hamdalah nilainya 30. Karena sejatinya hamdalah itu, tahmid itu adalah tahlil yang ditambah menjadi alhamdulillah. Wajarlah jikalau ketika mengucapkannya mendapatkan 30 kebaikan, karena dia adalah tambahan pengembangan dari lafaz tahlil itu sendiri. Bisa dipahami ini ya? Baik. Warawa al-khatibu, dan telah meriwayatkan Imam al-Khatib, alhamdulillahi samaniyatu ahrufin. Lafaz hamdalah itu ada 8 hurufnya. Betul? Coba dihitung. Alhamdulillah samaniyatu ahrufin, ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8. Wa abwabul jannati samaniyatun, dan pintu-pintu surga ada 8. Cocok? Alhamdulillah hurufnya ada 8. Pintu surga ada 8. Cocok ya? Faman qala alhamdulillah, maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah,
futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu apa ti? Samaniyah ini sifat dari abwab apa sifat dari al-jannah? Samaniyah ini sifat dari mana? Dari abwab, dari abwabu apa dari al-jannati? Hah? Dari abwab. Kalau abwab jadi bacanya as-samaniyatu. Kenapa? Karena pintu surga 8. Al-jannatu sab'ah. Surga itu tuh 7 bukan 8. Makanya as-samaniyah ini sifat dari abwab. Nah, jadi futihat lahu abwabul jannati samaniyatu. Dibukalah baginya pintu-pintu surga yang 8. Surga itu 7, pintunya ada 8. Nah, barang siapa yang mengucap alhamdulillah, maka seketika itu pintu-pintu surga yang 8 terbuka baginya. Bayangkan ketika seseorang yang mengucap alhamdulillah dengan menghadirkan maknanya di hatinya, lalu saat itu pula malaikat Israel datang memanggilnya. Alhamdulillah. Dia kembali saat dimana pintu surga itu terbuka untuknya. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya, semoga kita wafat dalam keadaan mengucap kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Summa innahu, kemudian summa innahu, bahwasanya yajibu alal abdi, bahwasanya keadaan dhamir lisan, yajibu alal abdi, wajib atas hamba ayya'tarifa, agar mengetahui, ya, mengenal dan mengetahui, annahu, bahwasanya hamba ajizun, lemah tak berdaya, anil ityani, untuk mendatangkan atau untuk melakukan bihaqikotin hamdanillahi ta'ala, dengan hakikatnya pujian kepada Allah Ta'ala, wa syukrahu, dan syukur kepada Allah Ta'ala. Perhatikan, wajib seorang hamba, ya, dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan pernah mampu, dia tidak akan pernah bisa, dia lemah untuk dapat memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Awas, kita bisa memuji Allah, kita bisa bersyukur kepada Allah, sejatinya kenapa? Karena Allah yang sudah menolong kita, karena Allah yang sudah memberikan kuasanya kepada kita, sehingga pujian kita, syukur kita adalah dari Allah. Unik ya, nanti ke depannya. Wa annahu, dan bahwasanya hamba la yaqdiru, tidak mampu, tidak bisa, tidak kuasa, lemah tak berdaya, ayat dia, untuk mendatangkan atau untuk melakukan bi ihsa'i dzalika, untuk menghitung pujian dan syukur kepada Allah. Dzalik itu balik kepada hamdan lillah wa syukrahu. Betul ya? Ngucap hamdalah dan syukur kita nggak mungkin mampu kalau nggak ditolong Allah. Ngitung jumlah pujian dan syukurnya Allah itu kita nggak akan mampu, nggak akan pernah mampu. Dan ini harus ditanamkan di hati kita. Walida, dan oleh karena itu, karena alaihi salatu wassalam, telah ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah bersabda, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya, sabda Nabi, la uhsi, aku tidak mampu, sana'an, aku tidak mampu menghitung, la uhsi, aku tidak mampu menghitung, sana'an, pujian, alaika anta, yang hanya untukmu ya Allah, hanya bagimu ya Allah, kama asnaita, sebagaimana engkau telah memuji ala nafsika, terhadap dirimu sendiri. Ya. Jadi Rasul berkata, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, saya enggak akan bisa menghitung pujian, ya, pujian yang hanya layak bagimu ya Allah, sebagaimana engkau telah memuji dirimu sendiri. Jadi yang mampu menghitung jumlah pujiannya ya Allah sendiri. Kenapa? Sejumlah pujian Allah kepadanya
Hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi saja mengatakan la uhsi sanaan. Aku tidak mampu menghitung pujian. Alaika anta, kepada engkau ya Allah. Nah gitu. Nah ini yang kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya pujian kita, syukur kita adalah atas kehendak Allah, rahmat Allah, dan kita mustahil bisa menghitung jumlah pujian dan syukur. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Musa alaihi salam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam qala, telah bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mata ubligu ablago yubligu, mata ubligu, kapankah aku menghaturkan hamdaka, pujian terhadapmu, wa syukraka, dan syukur terhadapmu, wa hamdi, sedangkan pujianku, wa syukri, dan syukurku, nikmatun minka alayya, adalah nikmat darimu kepadaku, untukku. Maksudnya begini, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, kapan saya bisa menghaturkan pujian dan syukur saya kepadamu, sedangkan pujian saya, syukur saya itu juga nikmat darimu untuk saya. Paham gak maksudnya? Kita memuji Allah, sedangkan pujian kita, syukur kita pun adalah nikmat Allah. Itu yang saya katakan tadi, nikmat dibalik nikmat. Nikmat dibalik nikmat. Nikmat itu ketika kita bisa mengucapkan puji kepada Allah, itu adalah nikmat dibalik nikmat. Bisa dipahami ini? Bisa mensyukuri, bisa memuji Allah atas nikmatnya adalah nikmat yang berbalut nikmat. Lihat itu sih artinya. Insya Allah ngerti ya. Jadi bisa muji itu adalah nikmat. Nah, Nabi Musa paham, sadar itu. Nabi Musa ngerti bahwa pujiannya, syukurnya adalah nikmat Allah. Gimana caranya saya menghaturkan pujian saya, sedangkan pujian saya juga nikmat darimu ya Allah. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, mata arafta annaka ajizun an hamdi faqad hamidtani. Mata arafta, kapan-kapan atau ketika masanya engkau mengetahui, annaka, bahwasanya engkau wahai Musa, ajizun an hamdi, lemah untuk memujiku, tak kuasa memujiku, faqad hamidtani, maka sungguh kau telah memujiku. Dalam ini, di mana Nabi Musa sudah sadar bahwa pujiannya, syukurnya adalah milik Allah, maka di situ dianggap Nabi Musa sudah bersyukur, sudah memuji Allah. Berarti sudah belum? Sudah, kan Nabi Musa sudah sampai di tahap ini. Warwiya an Sayyidina Dawud alaihissalam, dan diriwayatkan dari Sayyidina Nabi Daud alaihissalam, annahu qala, bahwasanya Nabi Daud bersabda, ilahi, bermunajat, ilahi, wahai Tuhanku, ibnu Adama, anak Adam, laisa fihi sya'ratun, tidaklah pada dirinya, pada ibnu Adam, sya'ratun, sehelai rambut. Sya'ratun, sehelai rambut, sehelai ya, tak marbutohnya menunjukkan pada mufrad, sya'ratun, sehelai rambut. Illa, melainkan, wa fauqaha, di bawah sehelai rambut itu, nikmatun, ada nikmat. Maaf, di atas. Wa fauqaha, di atas sehelai rambut itu, nikmatun, ada nikmat. Ini rambut kita sehelai, di ujung rambut kita ada nikmat. Wa tahtaha, dan di bawah sehelai rambut itu, nikmatun, juga ada nikmat. Ya Allah, sehelai rambut kita, di ujung dan di dasarnya ada nikmat Allah. Pernah mikir ke situ? Sehelai rambut kita, di ujung rambut dan di dasarnya itu ada nikmat Allah. Famin aina yukafi'uha, famin aina yukafi'uha, maka dari manakah yukafi'uha, hamba atau anak Adam, yukafi'uha, bisa mensyukurinya, gitu aja ya, bisa memadainya atau bisa mensyukuri nikmat tersebut ya.
kalau sehelai rambut saja, ya di ujung dan di bawahnya ada nikmat Allah, maka bagaimana caranya? Dari mana caranya anak Adam bisa mensyukurinya ya Allah? Betapa banyak nikmat-Mu kalau kami harus mensyukurinya satu demi satu gitu. Ya enggak? Nikmat kan banyak. Kalau kita dituntut mensyukuri nikmat per nikmat, ayo. Alhamdulillah atas nikmat berkedip. Alhamdulillah atas nikmat bernapas. Alhamdulillah atas nikmat makan, minum, tidur, kerja, istri, ngopi, nyusu, ngeteh. Ayo. Bayangin kalau atu-atu disebutin. Repot gak kira-kira? Nah, dari mana kira-kira ya Allah bisanya? Maka Allah pun berfirman, fa'auhallahu ilaih, maka Allah pun mewahyukan ilaihi kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, inni u'til katsira wa arda bil yasir. Ya Daud, inni u'til katsir wa arda bil yasir. Wahai Daud, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak. Inni u'til katsira, aku telah memberikan nikmat yang banyak. Wa arda bil yasir, dan aku ridha dengan pujian yang sedikit. Dan aku ridha dengan rasa syukur yang sedikit. Masya Allah. Inni u'til katsir wa arda bil yasir. Itu ya firman Allah. Wa in syukraka wa inna syukra dzalika, dan sesungguhnya rasa syukur atas yang demikian itu, atas nikmat yang banyak itu, ta'lamu an ta'lama, bahwasanya engkau mengetahui, anna ma bika, bahwasanya apa yang ada pada dirimu, min ni'matin, daripada kenikmatan, faminni, itu berasal dariku. Sebagian daripada ulama bikaulihi, dengan perkataannya. Nah, ulama kita mengumpulkan 8 zikir yang wajib dibaca sekali seumur hidup itu dalam nazam ini. Bahar apa itu? Bahar apa ini? Baca aja ya, lama mikirnya nih. Zikru samanin qul bihukmil fardi marratan fil umri tafhamu gordi. Hailalatun hamdalatun wa basmalah, tasbihun wa takbirun kada hauqalah. Tasliyatun alal nabiyil hadi, kada salamun fuzta birrosyadi. Zikru samanin, ada 8 zikir. Kul, ucapkan olehmu, bihukmil fardi, dengan hukum fardu, hukum wajib. Ada 8 zikir yang kau harus meyakininya, hukumnya wajib. Marrotan fil umri, sekali seumur hidup, tafhamu gordi, pahami olehmu maksud tujuanku. Gordi, maksud tujuanku. Manakah yang 8 itu? Hailalatun, yang pertama hailalah. Hailalah itu lafaz la ilaha illallah. Hamdalatun, yang kedua hamdalah. Masya Allah. Hamdalah. Lafaz hamdalah yaitu alhamdulillah. Yang ketiga wabasmalah, dan lafaz bismillah. Yang keempat tasbihun, tasbih subhanallah. Wa takbirun, dan yang kelima takbir, Allahu akbar. Kadzaka, seperti itu pula hauqalah. Yang keenam hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, disebut hauqalah. Tasliyatun, yang ketujuh tasliyah, solawat alan nabiyil hadi, kepada Nabi sang pembawa hidayah, sang pemberi hidayah, sang pembawa hidayah, al-hadi. Yang ketujuh, kada, seperti tasliyah, salamun, salam kepada siapa? Kepada Nabi. Salawat dan salam, fuzta birrasyadi, maka jikalau kita mengucap yang 8 ini, fuzta birrasyadi, engkau akan memperoleh kemenangan, birrasyadi, dengan petunjuk kebenaran. Fuzta, engkau akan memperoleh keberuntungan,
birrasyadi, dengan petunjuk kebenaran. Nah, itu 8 saudara ya. 8 kalimat yang 8 zikir yang wajib dibaca ya, setidaknya segeblek-geblegnya gitu ya. Sekedul-kedulnya, separah-parahnya sekali seumur hidup. Ya, 8. Apa tadi? Hai, lalah, hamdalah, basmalah, tasbih, takbir, hauqalah, tasliyah, dan salam. Wa qawluhu 'alad dawam wallahu a'lam bissawab.